Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwan, para akhwat, para bapak-bapak dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah ini pertemuan yang mungkin sebelumnya belum pernah terjadi antara anda dan juga antum atau antunna di Masjid Al-Istiqlal. Tapi Al-Istiqlal di daerah Tambun, Sahih Tambun. Al-Istiqlal ini baik. Dekat stasiun Gambir ini kan? Stasiun Tambun. Iya. Semalam saya bilang ke istri, besok insya Allah mau kajian ke Istiqlal, mau ikutan nggak? Ayo mau, masya Allah. Tapi Istiqlal Tambun, ya, masya Allah. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati rumahnya ini dan jemaahnya dan orang-orang yang memakmurkan masjid ini, baik memakmurkan dengan salat berjamaah maupun majelis ilmu atau halaqah dzikir, yaitu majelis ilmu, yang semua itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Pada hakikatnya terjadwal di Postar jam 9.30, namun Anda mendapatkan sugesti ya, atau anjuran mungkin agak lewat sedikit, dan karena perjalanan cukup jauh dan juga tadi ada sedikit kendala, maka qadarullah lumayan terlambat. Ya insya Allah tetap bermanfaat insya Allah kajian kita kali ini berkaitan dengan tentang yang zalim akan dibalas. Nabi SAW dalam sebuah hadis atau riwayat pernah memerintahkan seorang sahabat untuk membaca Al-Quran untuknya, yaitu Iqra'il Quran, baca Al-Quran surat An-Nisa. Maka sahabat tersebut pun membaca surat An-Nisa, dari awal dibaca dengan banyaknya ayat, mulai dari ayat tentang masalah harta anak yatim, kemudian masalah pembagian warisan, kemudian masalah mahram, kemudian masalah pernikahan, dan sampai di ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sampai ayat tersebut Nabi SAW menyuruh sahabat itu untuk qif, berhenti sampai situ. Dan sahabat itu pun berhenti membaca, menoleh kepada Rasulullah, dan sahabat tersebut melihat Rasulullah SAW berlinang air matanya, tidak tahan, menangis Rasulullah SAW dengan atau membaca dengan berakhirnya pembacaan ayat tersebut. Di mana berhentinya ayat tersebut dibacakan? Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimana jika kita datangkan untuk setiap umat ada saksinya? Wajibna bika 'ala haula'i syahida. Dan kami datangkan untuk seluruh itu ada seorang saksi, yaitu engkau
dengan engkau ya Rasulullah ada seorang saksi. Maksudnya di sini adalah mas'uliyah dan tanggung jawab yang besar terhadap umat ini. Kemudian di ayat yang tidak diteruskan dalam pembacaan itu, yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha haditha. Pada hari tersebut, hari kiamat, yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasul, orang-orang yang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul, mereka berandai-andai, berharap lau tusawwa bihimul ard, sekiranya bumi itu dilapangkan, bumi itu didatarkan, bumi itu diratakan. Wala yaktumuna Allaha haditha, dan pada hari tersebut mereka tidak mampu menyembunyikan apapun kejadian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh hal yang diucapkan, dilakukan, bahkan dibatinkan di dunia ini, itu akan tampak di akhirat nanti. Itu akan tampak di akhirat nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, atau kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-laili wa sarihun bin-nahar. Sama bagi Allah taala di antara kalian orang yang asarrul qaul, yaitu mensirkan perkataan, menyembunyikan perkataan, wa man jahara bih, dan orang yang menzahirkan, mengeraskan perkataannya. Sama bagi Allah, sama-sama terdengar di sisi Allah. Wa man huwa mustakhfin bil-lail, dan sama bagi Allah taala di antara kalian orang yang berselindung, bersembunyi di malam hari. Wa man huwa sarihun bin-nahar, dan sama juga dengan orang yang berjalan terang-terangan di siang hari. Sama bagi Allah, Allah taala mengetahui semua itu. Dan kata Rabb Azza wa Jalla di surat Ali Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari nanti jiwa kita nih, jiwa akan melihat, setiap jiwa akan melihat apa yang telah dia perbuat dari kebaikan itu hadir di akhirat. Dan wa ma 'amilat min su', dan apa yang telah diperbuat oleh jiwa ini dari keburukan, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, yaitu jiwa ini akan berharap, berandai-andai antara dirinya dengan amalan buruknya itu ada jarak terbentang jauh yang tidak akan ketemu. Jadi bari, yaitu berlepas diri dari keburukannya sendiri. Tapi apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa dibalikan menjadi nasi. Dan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, pada hari-hari itu mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna." Seandainya, di surah Al-Baqarah, seandainya kita punya karrah, kita punya kesempatan untuk apa? Untuk kembali ke dunia, dan kemudian kita akan berlepas diri dari orang-orang jahat, berlepas diri dari orang-orang yang menginfluence kita untuk berbuat zalim atau maksiat. Sebagaimana mereka, orang-orang zalim atau orang-orang yang mengajarkan kezaliman, itu akan berlepas diri pada murid-murid mereka sendiri. Dan juga orang-orang yang zalim dari segi mengajarkan kepada kaum muslimin kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan, itu di akhirat akan berlepas diri pada murid-muridnya, tidak mau, karena khawatir akan dituntut oleh murid-muridnya. Namun tetap dituntut. Maka hari itu jemaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis shaffah, ketika tertiup sangkakala, ketika terjadi hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kemudian apa lagi? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Terjadi hari kiamat,
Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Di hari tersebut seseorang akan berlari menjauh dari saudaranya sendiri. Wa ummihi wa abi, berlari menjauh dari ibunya dan bapaknya sendiri. Kemudian setelah itu wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, dan berlari menjauh dari sahibah yaitu istri dan juga dari bani yaitu putra anak cucunya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap individu dari mereka, setiap single dari mereka itu punya urusan yang besar masing-masing. Sebagian ulama tafsir menyatakan mengapa orang ini menjauh berlepas diri dari orang-orang yang dahulu ketika di dunia dekat dengannya dan dikasihinya. Kenapa? Karena khawatir kezaliman yang dia lakukan selama di dunia itu akan menjadi tuntutan lisan mereka di akhirat. Dan terjadilah yang terjadi kelak. Semua kezaliman akan ada tuntutannya. Semua hutang akan ada tagihannya. Bahkan kezaliman yang tersembunyi itu akan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Maka orang yang banyak berbuat zalim di dunia ini itu akan Allah Subhanahu wa taala kecilkan dan kerdilkan dia dengan sedikitnya cahaya, bahkan padamnya dia hari akhir nanti karena kezalimannya. Maka apalagi modal yang dia punya ketika cahaya tidak dimilikinya. Sementara dia harus berjalan menelusuri sirat. Yang mana sirat yang kata Nabi SAW itu adalah sebuah matan, sebuah jembatan tipis sekali di atas neraka jahanam yang dia lebih tajam dan lebih tipis daripada ujung pisau. Bagaimana seseorang secara logika bisa melewati itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kemudian akan menyambar kalalib demi kalalib, yaitu kaitan-kaitan besi yang tajam yang akan menyambar demi menyambar. Tak henti-hentinya. Semakin lambat dia berjalan di atas sirat, semakin besar posibilitas dan kemungkinan untuk disambar oleh kalalib tersebut. Dan kemudian tersangkut, ada yang tersangkut dan ada yang terlempar, kemudian terjerumuslah ke neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah terhadap kezaliman. Ya Rasulullah SAW memerintahkan kita, siapa yang di antara kalian memiliki mazlamah di dunia ini, kezaliman di dunia ini, maka carilah orang yang telah kalian zalimi itu dan carilah kehalalannya sebelum hari di mana tiada harta atau anak yang dapat menjadi pemberi syafaat. Ikhwas sekalian dan akhwat dan ummahat rahimakumullah, ada kitab terjemahan judulnya Stop KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, membuang prahara kekerasan di rumah kita dengan kembali kepada tuntunan Islam, atau judul aslinya di bahasa Arab Al-Unuf Al-Usari, yaitu kekerasan dalam berkeluarga. Kekerasan dalam berkeluarga. Yang mana kitab ini sangat relevan dengan bapak-bapak yang sudah berkeluarga, sudah punya istri atau apalagi punya anak. Tapi saya lihat di sini banyak sekali pemuda. Ini deretan jajaran pemuda ini. Apakah sudah pada menikah, ikhwan? Antum sudah menikah? Ini santri atau bukan? Oh, masya Allah. Ini cocok nggak kira-kira? Cocok nggak pelajaran ini kepada mereka? Atau mau selesai SMA mau dinikahkan atau gimana? Tapi yang namanya ilmu cocok ya. Karena nanti antum pas lebih gede lagi nanti insya Allah menikah. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Tetap mendapatkan manfaat dan berkahnya. Kitab ini kitab yang sangat komprehensif, mencakup banyak sekali poin-poin tentang kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya kekerasan dalam rumah tangga itu dikondisikan suami yang keras. Padahal tidak hanya itu, bisa juga istri, bisa juga anak, bisa juga suami kepada anak, bisa juga istri kepada anak, bisa saja suami atau istri kepada orang tuanya, dan bisa saja mereka kepada pembantunya. Jadi banyak sekali sisi kekerasan dalam rumah tangga, atau bahasa kita adalah KDRT. Namun kita tidak merinci satu persatu dari poin-poin kekerasan tersebut, melainkan kajian kita kali ini hanya untuk menjelaskan ancaman-ancaman kezaliman atau ancaman-ancaman kepada orang-orang yang berbuat zalim
baik dalam skala masyarakat maupun dalam skala keluarga, bahkan kepada dirinya sendiri, insyaallah taala. Baik, jadi itu yang akan kita kabarkan, insyaallah akan kita kaji insyaallah taala. Adapun mungkin jika ada pertanyaan maka dipersilahkan dengan secari kertas. Nanti akan kita bacakan dan semoga Allah mudahkan anak untuk menjawabnya jika anak memiliki ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam kitab ini beberapa fawaid dan juga hadis yang menunjukkan akan zalimnya atau buruknya kezaliman. Dalam berumah tangga tentu tujuannya adalah 3 hal: mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kata Rabb kita azza wa jalla di surah Ar-Rum ayat ke-21, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Yaitu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kalian wahai manusia dari bangsa kalian, bangsa manusia, azwaja, yaitu pasangan-pasangan. Maka ini menunjukkan bahwasanya pernikahan terhadap makhluk lain itu batil, karena itu tidak sesuai dengan fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan pada kita. Mungkin sini an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan pasangan-pasangan buat kalian dari diri-diri kalian, itu bangsa manusia. Maka menikah dengan bangsa jin, maka ini nikahnya akadnya batil. Ya kan? Akad nikah dengan bangsa jin. Apa hukum menikah dengan jin? Ayo coba. Antum Syekhul Islam. Apa hukum menikah dengan jin? Boleh enggak? Enggak boleh. Ada tertarik enggak tuh? Ada kayak gitu. Ada interest enggak? Hukum menikah dengan jin enggak boleh. Baik. Bagi yang pengen, tetap sah enggak akadnya? Sah enggak akadnya, ikhwan? Tidak sah. Baik, rukun akad nikah apa? Apa rukun akad nikah? Ada 2 pihak yang berakad, ya. Wali dari pihak perempuan dan pria yang akan menikah, ya. Ini kan ya? Ini misalnya meja nikah nih, ya kan? Nah ini misal jangan anak, misalnya jangan anak, ini cerita yang lain, ya. Ya. Fulan pengen menikah. Baik. Jadi ada walinya. Kemudian wali perempuan, ya. Ada ijab qabul, ya enggak? Ada ijab qabul. Kemudian ada dua saksi. Kalau mahar itu bukan rukun akad nikah, tapi dia kewajiban. Bahkan enggak disebutkan dalam akad pun, enggak disebutkan dengan mahar sekian, enggak disebutkan. Itu tetap sah nikahnya. Baik, sekarang yang mau menikah, pria mau menikah ini, kemudian dia akan biasanya salaman dengan wali perempuan. Jadi ikhwan ini mau menikah dengan peri jin. Baik, bagaimana terjadinya? Apakah peri itu datang ke meja akad? Tidak, pakai wali kan? Baik, walinya jin ini, jin perempuan, walinya siapa? Jin juga. Wali paling pertama paling unggul, siapa paling unggul dari keluarga? Bapaknya kan? Baik, bapaknya si akhwat jin tersebut. Akhwat jin, jin akhwat. Ada jin akhwat. Kayak gimana bentuknya? Allah alam, Anda juga nggak tahu. Ya. Bapaknya kemudian hadir nggak? Bisa kelihatan nggak? Nggak bisa. Baik, nggak bisa. Lalu bagaimana saksi menyaksikan sementara nggak kelihatan? Gimana? Nggak sah. Dan itu ada beberapa kali di berita nikah dengan peri lah,
nikah dengan jin lah, nikah dengan ini dan seterusnya. Semua itu khurafat. Yang hadir siapa? Nggak ada yang hadir, itu bohong-bohongan aja, ditipu mereka semua. Maka alhamdulillah kenikmatan dari Allah, kekuasaan Allah, yaitu kita menikah dengan manusia. Iya. Tujuannya apa? 3. Litaskunu ilaiha. 1. Supaya sakinah. Wa ja'ala bainakum. 2. Mawaddah warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah, yang disingkat oleh kita jadi samarat. Dari tujuan berumah tangga itu. Maka ketika dalam berumah tangga kemudian terjadi cekcok, kezaliman, kekerasan, berarti ini menyimpang dari jalur sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah itu berarti siratal mustaqim. Ketika cekcok berarti lagi belok dikit. Ya, belok dikit. Maka ayo balik ke sakinah mawaddah warahmah aja. Lalu apa makna sakinah? Apa makna mawaddah? Apa makna warahmah? Sakinah maknanya tenang, condong dan tenang. Litaskunu ilaiha. Kalian itu menikah supaya kalian condong kepada pasangan kalian, supaya condong tenang bersama dengan istri atau suami kalian. Gitu. Jadi ketika tidak tenang bersama suami atau istrinya, maka berarti belum terwujud pada dirinya sakinah. Enggak tenang dia. Condongnya tidak kepada istrinya atau kepada suaminya. Baik. Kemudian mawaddah warahmah. Mawaddah dan rahmah sama-sama maknanya kasih sayang. Mawaddah artinya kasih sayang, rahmat artinya kasih sayang. Lalu apa bedanya mawaddah dengan rahmah? Perbedaannya adalah mawaddah itu kasih sayang dalam artian ingin memberikan sesuatu yang baik kepada pasangannya, memberikan servis yang baik kepada pasangannya, baik suami atau istri. Itu mawaddah, kasih sayang yang berefek keinginan untuk memberikan yang terbaik atau servis yang baik atau hal yang menyenangkannya. Nah ini mawaddah. Adapun rahmah di sini maknanya adalah kasih sayang yang berefek apa? Keinginan untuk melindungi dari keburukan. Kasih sayang yang berefek pada keinginan untuk melindungi dari keburukan. Iya. Boleh jadi ada seorang suami dia memiliki mawaddah kepada istrinya, tapi kepada istri ini kurang rahmah. Sayang, iya sayang, rajin ngasih duit besar jumlahnya, pengen memberikan kebaikan dia, pengen menservis dia, tapi urusan menangkal istri dari keburukan itu kurang. Berarti rahmatnya kurang, hanya ada mawaddahnya. Bagaimana contohnya? Biasanya orang kalau pengantin baru itu lengkap, itu komplit, sakinah mawaddah warahmahnya itu masih full karena baru nikah ya. Coba kalau udah punya anak 5, punya anak 6, udah keriput, udah tua, ya. Dulu ketika masih muda, awal nikah sebulan 2 bulan, bininya tersandung dikit, aduh, langsung kayak ada gempa. Kenapa sayang, kenapa? Enggak apa-apa kan, kamu enggak apa-apa kan? Ya kan? Ini mawaddah warahmah masih full ini. Masih full, ya. Tapi kalau udah tua, udah ini jatuh, istri jatuh guling-guling. Mata lu mana? Bangun. Enggak usah manja, udah kayak manten baru aja. Ayolah mas, bangun. Apaan sih? Biasa masak kebakar juga nih belakang. Maka rahmatnya kurang. Walaupun mawaddahnya ada, yaitu suka ngasih kebaikan. Iya. Jadi begitu, itu bedanya mawaddah dan rahmat disebutkan dalam tafsir Qurtubi perbedaannya. Baik. Kemudian ikhwas sekalian, disebutkan di sini kalau saja suami istri menjadikan cinta sebagai slogan dan selimut
niscaya kebahagiaan bisa direngkuh, keramahan dapat terwujud, dan kesenangan pun mampu digapai. Tapi apabila perasaan cinta itu sudah hilang dalam kehidupan suami istri rumah tangga, maka rasa kasih sayang dan iba bisa menjadi obat bagi hati yang terluka dan penawar bagi jiwa merana. Sebab siapa yang menyayangi seseorang, tentu ia tidak mau menzaliminya, tidak mau bersikap keras terhadapnya, tidak akan bersikap kasar atau aniaya kepadanya. Apabila perasaan cinta telah hilang, perasaan sayang sudah tidak ada lagi, maka bencana terbesar dan penderitaan yang paling buruk akan terjadi. Akibatnya kehidupan menjadi hampa. Apa-apa yang dibawa atap rumah hampa rasanya, seolah-olah lebih betah di luar rumah dibandingkan di dalam rumah. Aktivitas apapun bahkan menjadi kosong, seperti tidak ada rasanya, dan hubungan pun menjadi hambar. Itu jika perasaan sayang telah hilang. Jadi rumah itu seolah-olah kerangkeng binatang buas yang di dalamnya ada binatang-binatang yang saling sergap menyergap, yang saling tikam menikam, yang saling cakar mencakar. Seolah-olah di bawah atap rumah itu adalah arena kezaliman dan juga pentas perburuan, mencari-cari kesalahan, memburu-buru aib, dan mengomel isinya omel. Masih ingat atau tidak? Ketika di tahun sekitar 2019 atau 2018, kalau tidak 2018, ada seorang laki-laki live streaming bunuh diri, live streaming di Facebook, menggantung diri dan dia mati dan disaksikan oleh ribuan bahkan jutaan dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Apa kisah yang terjadi sebelumnya? Di malam harinya mereka bertengkar, si suami dan istrinya bertengkar. Sampai istrinya kemudian diusir dari rumah pada jam 2 malam. Tetangga-tetangga mendengar teriakan-teriakan tengkaran mereka. Dan ternyata hari-hari itu adalah hari-hari bertengkarnya mereka. Ternyata hasil dari bertengkar itu terjadi efek pada seorang laki-laki yang lemah ini, si miskin ini, yang kemudian mencetuskan ide untuk mengakhiri hidupnya dalam ketololan dan kebodohan. Maka masalah rumah tangga ini bukan masalah yang ringan, bukan masalah yang penting nikah selesai happily ever after. Kisah kita bukan kisah Cinderella yang di dongeng-dongeng dusta belaka itu, berjuang demi mendapatkan cintanya. Kemudian akhir dari perjuangan mereka pun married, and they will live happily ever after. Itu kan kayak gitu terus. Kisah lihat Cinderella itu. Padahal justru setelah menikah itu beban lebih berat, lebih besar, tanggung jawab lebih besar, amanah lebih tinggi untuk ditunaikan. Maka bukan hal yang main-main, bukan hal sembarangan. Ya, tidak seperti dongeng-dongeng seperti itu, ya. Tidak. Tanggung jawabnya berat, penuh sisi emosional yang harus dinetralisir dan akan ditanya di hari akhir. Terlebih kalau bisa sudah punya anak, mas'uliyah, beban, tanggung jawab, pertanyaan-pertanyaan akhirat menunggu kita. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu akan ditanya tentang rakyatnya, tentang gemblengannya, anak dan istrinya. Maka ikhwas sekalian, ketika di bawah atap rumah itu hari demi hari adalah arena pertarungan antara suami dan istri untuk berkelahi, maka apa yang dicari dari rumah tangga seperti ini? Maka tidak terukur lagi kehinaan yang menimpa suami dan istri tersebut. Keduanya berubah menjadi dua musuh bebuyutan yang saling bertikai, masing-masing berambisi menguasai, memaksa dan mengalahkan yang lainnya. Dan ini tidak ada pengecualian, bisa terjadi bahkan di kalangan ahli sunnah. Bukan suatu pengecualian. Kalau misalnya udah kenal sunnah, kenal manhaj, maka rumah tangganya pasti asik. Nggak ada pengecualian. Semua akan diuji, kesabarannya, bahteranya akan diuji, goyah atau tidaknya, semua tanpa kecuali. Maka jangan merasa aman dengan saya sudah kenal sunnah. Jangan merasa aman bahwasanya saya sudah belajar pada ustaz fulan.
Jangan merasa. Bukankah orang-orang yang belajar pada sensei tertentu, ahli herbal, ahli obat, tapi bisa sakit? Bisa. Bahkan ahlinya pun bisa sakit. Dan bukan berarti orang-orang atau dai-dai yang membicarakan tentang fikih usrah, fikih keluarga, rumah tangganya itu tidak ada sekalipun permasalahan, tidak juga. Tidak. Semua punya permasalahan. Tapi bagaimana kita menetralisir permasalahan ini dengan keilmuan, amal soleh dan ketakwaan? Itu yang kita seru. Dan di antara penyebab hancurnya rumah tangga adalah kezaliman. Bukan di antara, ini faktor terbesar yang terkopikan di mana-mana. Ada lagi. Di mana-mana banyak rumah tangga yang hancur, itu di antara, dan sebab terbesarnya rata-rata adalah apa? Kezaliman. Baik dari segi suami, bahkan dari segi istri. Kemudian, ikhwas sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini nasihat untuk anak dan juga antum semua ikhwan dan juga akhwat. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Dan janganlah sekali-kali engkau mengira bahwasanya Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Jangan pernah mengira setitik pun Allah itu lalai dari perbuatan orang zalim. Jangan kira. Kenapa kok orang-orang zalim itu pihak yang kok banyak sekali kayak dibiarkan oleh Allah SWT? Ya. Dan pihak yang dizalimi itu seperti dibiarkan terlantar dan terzalimi terus menerus. Ya. Kadang-kadang kita mengetahui kabar-kabar tentang ini di rumah tangga orang lain yang kemudian sebagian dari rumah tangga itu kadang mengadukan kepada pribadi dan juga pada dai lain akan masalah rumah tangganya, bagaimana solusinya. Yang semua ini berangkat dari zalim dan ego. Berangkat dari zalim dan ego. Dan juga kejahilan, kezaliman, ego dan kejahilan. Letaknya rumah tangga antara dari kezaliman, ego dan kejahilan. Kebodohan akan hukum. Yang itu yang menjadi faktor membuat anak pribadi sebagai salah satu dai kecil ya, banyak membahas masalah fikih keluarga belakangan ini. Karena makin kemari setelah pandemi ini, makin banyak report dan laporan-laporan dan juga keluhan-keluhan tentang rumah tangga. Berawal dari faktor ekonomi sebagiannya, dari faktor ekonomi. Itu dorongannya. Bahkan tadi pagi ya Pak, ada seorang ummahat, dan beliau ini seorang janda, mengatakan kepada anak, ketika tahu tadi pagi kajian di Masjid Hijau fikih keluarga berkaitan dengan masalah perwakilan dalam akad nikah, perwakilan dalam akad ijab qabul nikah, itu kan fikih keluarga itu. Kemudian hari ini jam segini juga akan diadakan dan sedang kita adakan kajian fikih keluarga juga. Dan yang belakangan ini kajian fikih keluarga anak galakan. Maka ummahat ini dan beliau seorang janda bertanya, Ustaz, kenapa kok belakangan ini kok banyak membahas tentang fikih keluarga? Maka Anda bilang ke beliau, karena masih banyak yang nggak paham. Benar? Masih banyak yang nggak paham. Ya. Kita ini masih banyak yang lebih paham cara membuat kartu keluarga dibandingkan dengan fikih-fikih pernikahan atau rumah tangga. Masih banyak yang lebih paham birokrasi duniawi dibandingkan dengan hukum syar'i. Maka kemudian ummahat ini mengamini, benar Ustaz kata itu.
Bahkan belakangan ini kata beliau, ada ikhwan WhatsApp ke beliau mungkin ya, nanya ke beliau ini, ke janda ini, ikhwan punya istri, nanya ke janda ini tentang hukum talak, tentang talak itu kayak gimana. Artinya ikhwan ini nggak ngerti tentang talak, nanyanya ke siapa? Ke janda. Maunya apa? Ya, nanyanya ke janda. Nggak nanya ke dai atau ustaz atau ahli fikih. Nggak nanya ke janda. Nah, janda itu bukan ahli fikih, bukan. Orang awam biasa. Umat biasa yang biasa ngaji. Nanya ke janda. Ya. Sementara dia nanya ke Anda tentang talak. Sementara Anda melihat Facebooknya itu isinya rata-rata ngomongin tentang poligami. Ini ajaib. Ini ajaib. Ini diantara keajaiban dunia yang ada di Salafiyin. Sebagiannya ya, berapa nisbat kecilnya ya. Antum bukan termasuk itu. Antum adalah Ahlus Sunnah yang diam saat kajian, berisik setelah kajian ya, insyaallah. Antum. Iya. Khusyuk di tengah kajian sampai antum menunjukkan tawadhunya antum dengan menunduk tawadhu. Ya. Masya Allah. Gak apa-apa ya, mau tawadhu di kajian ini tafadhol. Ya. Tapi yang mau bertahan wudu. Nah, seperti bapak ini mungkin ya. Nah, jadi seperti itu ya, ikhwan, itu kenyataan. Banyak yang masih belum paham. Dan banyak yang nggak ngerti kalau mungkin dia melakukan kezaliman terhadap istrinya atau sebaliknya melakukan kezaliman terhadap suaminya tanpa dia sadar itu adalah kezaliman. Maka di sini kita galakkan. Dan ana wallahi tidak menyangka di masjid yang mulia ini sebanyak ini jemaahnya. Sampai ana tanya ke beliau, itu kira-kira ada yang datang nggak? Ya kan? Ana tanya kan masih kan? Ana khawatirnya datang dari negeri Jatimurni ke negeri Wakanda ini, ya. Ternyata yang datang adalah kesunyian. Anak khawatirnya begitu. Tapi ternyata alhamdulillah jazakumullah khairan atas juhud antum. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Untuk mencerdaskan kaum muslimin, mengingatkan kaum muslimin. Ini rumah tangga perlu dipertahankan. Jangan dikit-dikit cerai. Dan tidak sedikit ada beberapa dari ikhwan kita, ikhwan. Bukan di sini insyaallah. Yang mudah memutlakkan atau mengucapkan kalimat talak atau kalimat semi talak dalam keseriusan, keterjagaan, kesadaran yang dia nggak tahu kalau itu konsekuensinya terjadi talak. Nggak tahu dia. Ketika dilaporkan kepada ustadznya, kata ustadz ini udah berkali-kali dia talak anti. Udah berapa kali? Sering ustadz kayak gitu. Ya udah. Berarti udah talak 3, lebih dari talak 3 harusnya. Begitu. Belum lagi soal nafkah dan banyak hal jemaah sekalian ikhwan dan akhwat ummahat yang kita ini daripada kita mikirin hal-hal yang tidak bermanfaat buat kita, ini pikirin. Karena ini akan ditanya di hari akhir. Ya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun. Jangan sekali-kali ngira Allah itu lalai terhadap perbuatan orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah Ta'ala itu memberi tangguh kepada mereka sampai hari pada waktu mata mereka terbelalak. Ini di surah Ibrahim ayat 42. Kadang-kadang kita baik anak dan juga teman-teman ikhwan dan akhwat mendengar berita tentang retaknya hubungan suami istri bulan-bulanan, baik teman ngaji ataupun saudara sendiri. Yang terjadi kezaliman pada rumah tangga tersebut, tapi kok suami ini yang zalim ini kok Allah seolah-olah Allah tidak hukum gitu loh. Terus saja gitu, dan istri bersabar dengan kezaliman suami. Maka ingat ayat ini, surat Ibrahim 42. Jangan kira Allah itu lengah dengan semua rincian perbuatan zalimnya.
Justru kalau dibiarkan kayak gitu sebenarnya Allah tangguhkan sampai waktunya. Lebih buruk lagi kalau Allah tangguhkan pembalasan di hari akhir. Ini lebih buruk lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah Ta'ala di surah Al-Furqan 19, "Wa may yadhlim minkum nudzighu 'adzaban kabira." Barang siapa di antara kalian yang berbuat zalim, maka kami akan membuat dia merasakan azab yang besar. Dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ada pada diriku, pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Allah enggak bakal berbuat zalim. Karena di antara nama Allah Al-Hakim, yaitu memiliki sifat hikmah, kebijaksanaan yang tidak sedikit pun kurang. Berarti tidak pernah zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menzalimi sebiji zarah pun. Dan jika ada hasanah kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan. Dan Allah akan berikan ganjaran yang sangat agung, besar. Wahai hambaku, ini haramtu dzulma ala nafsi. Jadi Allah Ta'ala tidak akan berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum harama, muharrama. Dan aku jadikan kezaliman itu antara kalian wahai manusia, wahai hambaku, itu haram, enggak boleh dilakukan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dan kapanpun kezaliman itu buruk. Enggak ada kezaliman yang baik, enggak ada. Kemudian dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yumli lidh-dhalim fa idza akhadahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberi tangguh kepada orang yang zalim. Lalu ketika Allah menyiksa orang zalim tersebut, Allah tidak akan melepaskannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini peringatan untuk para suami, terutama suami yang menzalimi istrinya. Ya akhi taqillah, wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah bahwa saya kezaliman yang terbit di lisan kita, jemari kita, atau tangan kita, kaki kita, itu semua akan ada janji buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di surah Hud ayat 102, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun shadid." Dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya Allah Subhanahu wa taala sangat pedih lagi keras. Dan tadi hadis yang telah Anda sebutkan, ittaqul zulm, jauhilah oleh kalian kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dari Khuzaimah bin Sa'id bin Thabit atau sebenarnya perkataan penulis di sini yang maknanya, betapa banyak istri yang mendoakan suaminya agar celaka, binasa, dan doa-doa jelek lainnya. Ia memohon pada Allah agar memisahkannya dari suaminya dan mengambil haknya di depan matanya. Dan suaminya yang ia zalimi pun melakukan tindakan serupa. Dan ini banyak terjadi di kalangan orang-orang yang sudah ngaji. Dalam satu hari bahkan pernah ada dua individu, baik ummahat maupun para bapak, yang mengeluhkan tentang rumah tangganya kepada orang seperti Anda. Nah, ini gimana ini? Berarti banyak muskilah, banyak masalah. Banyak masalah. Tidak sedikit dari rumah tangga perempuan masih muda, hanya dicicipi oleh suaminya. Baru berapa bulan ditinggal, mungkin dinas atau semisalnya, atau mungkin pindah tempat, bahkan keluar negeri, dan tidak pernah ada hubungan lagi. Atau mungkin kalau berhubungan LDR,
Apa tuh namanya? Ludruk? Bukan. Apa namanya? Ayo, orang Tambun, ayo. Long distance relationship. Insya Allah. Itu Bekasi banget itu bacanya. Anda orang Bekasi sekarang ya? Anak dari dulu sejak bujang anak ngejek-ngejek Bekasi. Maka Allah hukum anak menjadi orang Bekasi sekarang. Tapi Bekasi itu ada kemuliaan, ya. Ada kemuliaan. Di mana kemuliaannya? Kesabaran. Ya. Kesabaran. Dulu ketika sebelum pandemi, kalau misal diantar sama driver kan kami punya driver buat kajian-kajian di Malang ini. Anak kan istirahat di mobil gitu, biar nggak capek. Ada kajian dulu di Jakarta, kajian ke Bekasi gitu. Kalau dari Jakarta ke Bekasi tuh, anak tidur tuh. Tiba-tiba mobilnya bubruk gitu, jalan rusak. Anak bangun, udah sampai Bekasi. Kontrol sekarang anak jadi orang Bekasi. Walaupun Bekasi anak jauh sama antum ya. Iya. Sampai mana tadi kita ngomong? LDR, long distance relationship. Ya. Hasil dari LDR itu apa? Komunikasi yang terputus ataupun komunikasi tapi saling mencaci satu sama lain. Maka kadang menjatuhkan talak. Apa hukum mentalak istri lewat WhatsApp? Maksudnya hukum di sini sah atau tidak? Fadhal. Mentalak istri via WhatsApp sah atau tidak? Jawab. Jangan takut, enggak terjadi kok pada antum, enggak bukan antum. Fulan. Udah kalau gitu kita pisah. Ini kalimat talak bukan? Dalam konteks suami istri ini kalimat talak. Dalam bertengkar gitu, kok kita pisah? Ini jelas kalimat talak. Baik, sah atau tidak talaknya? Sah. Baik. Tapi kemudian pertanyaan, ya udah kita pisah. Terus habis itu, my husband has deleted his message. Tiba-tiba baru kebaca, baru baca sebentar sama bininya, langsung dihapus oleh suaminya. Pertanyaannya, sah nggak itu talak? Sah atau tidak itu talak? Cuman 2 detik doang terbaca, itu hilang. Sah atau tidak? Sah talaknya. Sah talaknya, walaupun dihapus. Akhirnya istri kemudian mengatakan kepada keluarganya, saya ditalak, diceraikan. Mana buktinya? Deleted his message. Makanya kalau ada kalimat kayak gitu langsung screenshot cepat-cepat. Tapi nggak sempat, suaminya lebih cepat lagi, lebih gercep lagi. Ya nggak sempat screenshot, perempuan nggak sempat screenshot, malah sedih duluan kan? Iya. Tapi itu sah talaknya, terjadi talak. Nah sebagian dari kita itu nggak tahu hukum seperti itu. Tahunya kalimat talak itu harus di depan istrinya. Bahkan sebagian penuntut ilmu nggak ngerti. Mungkin karena bujangnya dia, atau karena dia sudah menikah tapi rasa bujang. Nggak ngerti kayak gini. Nggak ngerti. Itu seperti tadi bertanya kepada janda tentang masalah talak. Tapi di Facebooknya banyak ngomongin poligami. Nggak sukses. Orang yang banyak ngomongin poligami tentang fikih rumah tangga aja nggak ngerti. Nggak sukses dia. Yang ada dia bakal zalim, nggak ngerti hukum, jahil, kemudian akan berlaku salah dalam berkeluarga. Ya. Baik. Kemudian dalam hadis Huzaimah bin Thabit radhiyallahu anhu, ia menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum, fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Yaqulu Allahu jalla jalaluhu wa 'izzati wa jalali la ansuranna walau ba'da hin." Waspadailah doa orang yang zalimi, karena doanya diangkat ke atas awan. Allah Ta'ala berfirman, demi keagungan dan kebesaranku, aku pasti akan menolongmu walau setelah beberapa waktu. Ini janji dari Allah kepada orang yang zalimi. Umum, baik masalah rumah tangga atau lainnya. Termasuk kezaliman ya, Pak.
termasuk kezaliman. Ini walaupun bukan masuk ke KDRT kali ya, tapi semi KDRT. Seorang adik yang ditahan diharamkan menikah oleh keluarganya atau abang atau kakak-kakaknya dengan alasan kakaknya belum menikah. Ini kan ada nggak ilmu syar'i setitik pun yang menganjurkan hal ini? Nggak ada. Ini hanya hukum apa? Tradisi keluarga, ya kan? Kakaknya nggak terima, adiknya nikah duluan karena hasad. Iya. Apalagi kalau misalnya adiknya itu bawang putih, ya, kakaknya bawang tambun, ya, ada yang naksir sama adiknya, kakaknya enggak. Wah, kamu nggak boleh nikah. Oh, kamu nikah, lihat aku obrak-abrik pengantinmu. Diancam gitu sama kakaknya. Tunggu aku nikah dulu baru kamu boleh nikah. Padahal ini adiknya betul menikah dan sudah ada yang suka dengan dia dan pengen melamar dia, tapi ditahan oleh siapa? Kakaknya. Ini zalim atau tidak, teman-teman? Bagaimana itu jika terjadi di keluarga antum? Misal saja, jelaskan ke keluarga ini zalim, nggak boleh. Tapi kalau misalnya bawang tambun ini kemudian nggak terima, nggak mau, pokoknya harus saya duluan yang nikah. Antum carikan dia jodoh. Iya, setambun-tambunnya jodoh, carikan buat dia. Iya, ya udah, carikan ikhwan. Mau nggak? Akhi, mau nggak antum selamatkan bawang merah ini? Iya, memang agak pedas-pedas gimana, tapi insya Allah spicy lah, enak. Carikan jodoh buat dia supaya nikah, dan kemudian adiknya nikah, sehingga semua hilang kezaliman itu, bahkan maslahat pernikahan itu terjadi. Iya. Jadi itu kezaliman, ikhwan. Harus dicerdaskan ini orang-orang seperti ini. Nah, kemudian kalau ini si adik yang dizalimi seperti ini, tahan-tahan seperti ini zalim ini, ditahan-tahan seperti ini. Ingat di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau firman Allah dalam hadis qudsi, wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kebesaranku, la ansuranna walau ba'dahin, aku pasti akan menolongmu walau sejenak waktu. Berapa waktu? Ada waktunya nanti Allah tolong ini. Ada waktunya Allah tolong. Jadi kalau memang bersikeras itu keluarganya dengan kezaliman tersebut, tenangkan ini orang yang dizalimi bahwa saya pertolongan Allah itu dekat. Tapi dekatnya pertolongan Allah itu tidak diatur oleh logika manusia. Terserah Allah mau kapan menolongnya. Tapi pasti. Ya. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum, fa innaha tas'adu ila as-sama'i ka'annaha syararah." Waspadailah doa orang yang dizalimi, karena doanya itu naik ke langit seolah-olah percikan api, dan itu Allah terima doanya walaupun yang mendoakan itu orang kafir makan harta haram. Tapi kalau dia dizalimi, maka Allah Subhanahu wa taala akan dengar dan jawab doanya. Maka ini hati-hati, waspadai dalam kezaliman ini. Berwaspadalah dengan doa-doa orang-orang yang dizalimi. Jadi bentuk kezaliman yang terjadi di antara suami istri itu beragam, banyak sekali. Ancamannya juga banyak. Ajaibnya kalau misalnya lebih buruk lagi kalau misalnya sang pria, si suami zalim kepada istrinya padahal istrinya itu salehah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfud din, falyattaqillaha fima baqiya." Apabila seorang hamba menikah, terpenuhilah separuh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuhnya lagi. Jangan hancurkan separuh itu dengan melakukan kezaliman di separuhnya, di separuhnya sisanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan." Siapa yang Allah Ta'ala berikan rizki padanya seorang perempuan yang salihah, faqad a'anahu ala syatri dinih, maka Allah telah menolongnya untuk separuh agamanya. Lihat,
Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya untuk separuh agamanya. Falyattaqillaha fi syatril baqi. Maka hendaklah dia takut pada Allah pada separuh sisanya. Ikhwas sekalian, jika ada pertanyaan disegerakan ya. Akhwat, jika ada pertanyaan tolong disegerakan kertasnya. Kalau nggak ada, kita selesaikan segera. Ya. Tapi itu hujan sepertinya nggak ada yang pulang. Pada pulang nggak kalau hujan insya Allah? Nggak kan? Daripada kita bengong mendingan kajian. Ya. Mau pulang ya Pak? Pulang? Hah? Stay di sini? Udah reda lagi. Kita sudah aja kok gitu. Lanjut aja. Sampai jam berapa rencananya? Sampai takdir Allah yang menentukan? Yang punya pertanyaan disegerakan. Karena barangkali nanti tiba-tiba ada ngejelasin, tiba-tiba ada berhenti, selesai kajian, gak ada pertanyaan, langsung kita bubar. Ya. Taib, Allah Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri dengan hal yang patut, cara yang patut. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsiran. Kalimat-kalimat ini menjadi solusi bagi suami-suami yang mungkin melihat kecacatan atau kekurangan pada istrinya. Fa in karihtumuhunna, jika kalian membenci mereka, membenci istri kalian, nggak suka sama istri kalian, tapi tetap pengen dipertahanin karena istri ini baik, tapi nggak suka, mungkin nggak suka wajahnya, ya baik sih dia. Saya nikah dulu itu karena rekomendasi dari teman, katanya sholihah, walaupun wajahnya itu la haula wala quwwata illa billah, tapi katanya mungkin sholihah dulu. Memang sholihah, tapi wajahnya itu loh, ya, benci dengan wajahnya. Maka fa'asa an takrahu syai'an, boleh jadi kalian itu membenci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Padahal Allah Ta'ala menjadikan pada yang dibenci itu kebaikan yang banyak. Ingin perkataan Sufyan Ats-Tsauri cuma. Perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini ingat-ingat untuk kita semua dalam memegang kehidupan, mencari kehidupan. Sesuatu yang tidak menyenangkan hamba itu lebih baik buat dia. Sesuatu yang tidak menyenangkan hamba itu lebih baik buat dia. Karena apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan itu membuat hamba itu berdoa minta sama Allah. Tapi sesuatu yang menyenangkan itu kerap kali membuat hamba lupa. Ya. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan itu lebih baik daripada sesuatu yang menyenangkan bagi hamba Allah. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak enak, tidak disukai, itu kerap malah membuat hamba itu dekat sama Allah. Nasib tidak enak, nasib yang menyakitkan, disiksa atau dicaci atau dilecehkan, ditindas, diejek, nggak enak ya. Tapi itu kerap kali membuat seseorang malah dekat sama Allah, dan itu lebih baik. Dan ketika seseorang dimuliakan, diagungkan, dipuji, yang dia inginkan didapatkannya, itu malah kerap kali menjadi ghurur, yaitu terpedaya, tertipu, ya, jauh dari Allah. Ya. Ada seorang ikhwan talibul ilmi di Libya. Ya, ana amati beliau ini. Alhamdulillah sekarang jadi ustaz juga, alhamdulillah. Dan Allah mudahkan dunianya juga. Bukan anak tapi bukan anak. Talibul ilmi ini dulu awal-awal kuliah di Libya tidak punya motor. Artinya jalan ke kampus
naik bis biasa, 2 kali naik bis. Dan pulang kan kalau Libya kan selesai jam 12 siang ya. Karena bis itu sholat zuhur ya. Fulan ini, Talib ini, ketika belum punya motor, alhamdulillah datang normal, kampus, belajar, selesai sesi pelajaran semuanya, sholat zuhur di masjid kampus atau mushola kampus berjamaah. Maka mungkin karena merasa capek karena dia ini anak milenial, ya, walaupun belum sampai generasi TikTok karena ketika itu belum ada TikTok. Iya, anak nggak kebayang ya kalau anak Libya jadi generasi TikTok gimana? Ya, salam 2 jari atau joget 2 jari nanti. Tahu bilang nih, belum ada itu. Nah, karena generasi milenial ya, jadi mungkin kebutuhan ngerengek pada orang tuanya untuk bisa punya motor, marah, ngerengek dan seterusnya. Akhirnya orang tua mengabulkannya dengan susah payah dibelikannya lah motor padanya. Dan Anda menyaksikan kemudian setelah dibelikan motor padanya, dia tidak pernah sholat zuhur berjamaah lagi. Dia jalan-jalan kemana setelah kuliah, dia jalan kemana entah kemana, tapi emang nggak sholat masjid. Artinya apa ya? Justru ketika keadaan tidak berpunya motor, dia lebih afdal dibandingkan ketika dia sudah punya motor. Ini satu sampel yang singkat pada orang yang punya ilmu. Lalu bagaimana kita? Barangkali kita membayangkan ketika kita lagi sulit ini, hati kita lembut, dekat sama Allah, kajian gampang nangis. Bahkan ustadznya baru alhamdulillah udah nangis duluan. Saking lembut hatinya ketika mendengar nama Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika diperdengarkan ayat Allah padanya, bertambah keimanannya. Pas lagi kesusahan, lalu Allah bukakan pintu dunia untuk dia. Allah rezekikan sebanyak-banyaknya, dan Allah mapankan dia bahkan lebih dari standar kemapanan. Dan mulai ketika itu dia mulai menjauh dari Allah SWT. Maka kalau kita sedang mengalami sesuatu dalam rumah tangga kita yang mungkin tidak kita sukai keadaan ini, contoh bayi nangis, repot, kita juga sebel, kesel, nggak bisa istirahat, dan seterusnya. Itu terjadi pada semua bapak-bapak di sini, insya Allah. Enggak kita sukai. Atau anak bandel, udah gede bandel, masih kecil rewel, gede bandel, tua jadi ustaz. Nah, nggak apa dah. Ini masih dimaafkan ya. Iya, daripada kecil rewel, SD nyelebgit, pas udah ABG juga belingsakan, kuliah nggak beraturan, gede jadi preman. Ini nggak ada faedahnya ini. Tapi kalau misalnya kita mengalami di keluarga kita kekurangan seperti ini, musibah atau kesulitan, menjadi ujian buat kita, boleh jadi itu keadaan yang lebih baik dibandingkan semua dienakin begitu saja. Ingat ikhwan, mungkin di antara kita ada yang sudah lama hijrah. Di masa-masa awal hijrah dulu banyak kesulitan karena resign dari pekerjaan ini, pekerjaan itu, belum nemu jodoh, belum ini, belum itu. Itu masa-masa kita itu dekat banget sama Allah. Sekarang udah senior hijrahnya. Iya. Udah ikut kajian, bahkan panitia kajian, bahkan udah bisa mendatangkan ustaz-ustaz kibar. Ya, kibar besar, ustaz besar. Ya. Masya Allah. Air matanya itu mahal. Dulu air matanya murah karena dekat sama Allah. Sekarang air matanya mahal, beku di dalam, nggak bisa keluar. Akhirnya dia kemudian menyadari, kenapa kok saya malah kangen dengan masa-masa lalu ketika masih sulit. Malah saya terkenang dengannya. Kok dulu kok lebih enak, sholat lebih khusyuk, Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu kerasa semuanya dari awal sampai akhir. Sekarang Allahu Akbar gak kerasa,
tapi kerasanya cuman assalamualaikum kerasa. Alhamdulillah udah selesai sholatnya. Nggak ada khusyuk. Makanya benar kata Sufyan Ats-Tsauri, sesuatu yang tidak disukai manusia itu malah lebih baik buat dia daripada dia mendapatkan apa yang dia suka. Karena sesuatu yang dia suka itu malah Allah jadikan apa? Wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Maka kalau kita ada sesuatu yang kita suka pada istri, satu sisi, selama itu bukan nusyuz yang berlebihan, yaitu pembangkangan yang berlebihan atau zina, tapi aib-aib kecil yang bisa dimaafkan. Apa contohnya yang kecilnya? Mungkin apa aib kecil pada istri apa? Karena anak nggak tahu aib istri anak, karena istri anak masya Allah. Kalau antum kan nggak tahu. Mungkin istri orang melet, istri orang melet. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri kita. Iya, jadi istrinya berumput gitu ya. Maka, fulana cantiknya lebih daripada kamu. Masya Allah. Ya, istri digituin. Tahu nggak deh apa yang menjadi kelebihan kamu? Misalnya suami istri lagi muhasabah masing-masing. Si suami bilang ke istrinya, tahu nggak kekurangan kamu apa? Kelebihan kamu apa? Tahu nggak? Aku tahu, kata suaminya. Istrinya tanya, apa mas kekurangan saya? Kekurangan kamu adalah kurang ajar. Terus kelebihan saya apa? Kelebihan kamu adalah kelebihan mulut. Nggak ada bagus-bagusnya. Tapi kita bilang itu mungkin masih bisa ditolerir selama tidak begitu membangkang. Karena kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Kalau ia membenci salah satu sifatnya, pasti ada sisi lain dari sifatnya yang dia senangi. Kadang-kadang kita fokus di apa? Di sisi buruk dari istri kita. Iya. Apa contohnya? Pendek istri saya, misalnya. Pendek istrinya. Jadi kalau mau meluk, saya yang pegel, misalnya. Itu kekurangan yang bisa dimaafkan. Biarpun sependek itu, tapi servisnya, cuci piringnya cepat, menyediakan hidangannya cepat. Nah, tahu itu. Iya. Itu kan terus bakti juga mas suami cuci piring itu. Baktinya bagus, walaupun pendek mungkin tubuhnya. Itu bukan kekurangan bahkan, relatif. Dan seterusnya. Maka Anda dan juga sebagai istri, lihat kelebihan suami. Apa suami kekurangannya? Kekurangan suami saya, kalau Anda tahu, Anda akan bertawud, beristi'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Emang apa kekurangannya? Kekurangannya itu selalu ada pada malam hari. Apa? Kamar bergetar karena ngoroknya. Ini kekurangan bisa dimaafkan. Bisa. Gimana cara maafinya? Sumpel itu mulut. Ya enggak bisa juga. Ini kekurangan yang insya jangan membuat rumah tangga bergetar. Tetap bisa. Karena mungkin ngoroknya earthquake. Apa? Goncangan, zalzalah gitu ya. Tetapi goncangan itu tidaklah keluar kecuali karena keletihan dia mencari nafkah. Asik ya, Mas Soleh. Sampai nggak tahu suami saya. Memang suka goncang malam-malam goncangan norong itu luar biasa. Paginya ngapain? Paginya ya malas-malasan nggak kerja. Nah ini. Ingat suami kalau misalnya nggak nyari nafkah, itu istri boleh menggugat cerai ya. Karena tidak mencari nafkah ini aib yang terburuk dalam pasangan rumah tangga dari bagi laki-laki. Maka carilah nafkah untuk istri. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kita cukup materi sampai sini aja insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan dipersilakan segera diberikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Indikasi apa saja orang dikatakan zalim kepada orang? Indikasi apa atau apa barometer kezaliman gitu. Ya, kita kembali ke definisi zulm. Zulm ya. Zulm secara bahasa maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu barometer global sekali. Kalau dalam masalah pasutri pasangan suami istri, kezaliman yaitu tidak meletakkan atau tidak melakukan sesuatu pada sepantasnya, pada semestinya. Tapi barometernya apa? Barometernya syariat, hukum syariat. Barometernya hukum syariat. Jangan membarometerkan kezaliman itu dari hukum urfi atau tradisi belaka, tapi dari syariat dulu. Kalau menurut syariat itu bukan zalim, maka apa? Ya enggak zalim. Contohnya apa ya, kawan? Ta'adud, poligami, itu bukan sebuah kezaliman kecuali ya, ini. Poligami pada asalnya bukan kezaliman kecuali jika suami ini tidak bisa adil, maka itu zalim. Dan tidak adilnya suami dia apa? Pembagian hari dan juga nafkah. Itu dia ya. Poligami asalnya tidak zalim kecuali jika suami ini tidak bisa berbuat adil. Ya begitu. Ya. Itu barometer syar'inya. Kemudian nafkah. Kezaliman dalam nafkah bisa nggak bisa? Yaitu misal, sebagian belakangan ini ada yang bertanya kepada saya, bagaimana dengan seorang suami yang dia medit, pelit, afrit, bakhil, kikir terhadap istri, tapi terhadap ibu kandungnya dia murah meriah. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Ada seorang suami, dia, ayo sebutin tadi, medit, pelit, afkir, terus kikir, bakhil kepada istrinya. Maksudnya pelit di sini adalah standar nafkahnya kurang untuk keluarga istrinya. Dan ini perhatikan ya. Tapi kalau ibunya jor-joran, ini zalim. Mungkin orang awam akan bilang enggak zalim dong, karena laki-laki suami itu milik siapa? Ibunya. Sebentar. Dari segi ihsan, ibunya lebih berhak, lebih tinggi. Tapi dari segi nafkah, istri itu lebih awal. Ini kaidah yang harus dipatrikan. Dari segi bir ini maksudnya berbuat ihsan, ibu lebih diunggulkan. Tapi dari segi nafkah, istri dan anak lebih awal, terutama istri lebih awal. Gimana, paham? Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW bersabda, wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang engkau ta'ul ala, yang keluargakan, yaitu engkau yang tanggung, yaitu istri, kemudian anak. Mana yang lebih kuat? Harus lebih kuat nafkah istri atau anak? Istri. Iya. Karena istri ini nafkah selamanya, selama kita masih punya akad pernikahan dengannya. Anak apakah selamanya? Tidak. Tidak. Bagaimana rinciannya? Istri itu walaupun kaya, baik di masa kita masih usia belia ataupun kita sudah tua, wajib kita nafkahi. Anak kalau udah gede, udah bisa nafkah sendiri, tidak wajib kita nafkahi. Itu ya. Berarti istri lebih kuat. Oke? Orang tua, ayah ibu, kewajiban seorang pria menafkahi ayah ibu jika tertunaikan dua hal, dua syarat. Dia harus diperhatikan supaya paham. Ya, dan para istri juga supaya paham, ajarin suami-suaminya juga. Kewajiban seorang suami menafkahi ibu atau ayahnya itu baru wajib
baru bisa disebut wajib jika tertunaikan dua syarat. Pertama, apa? Jika memang orang tuanya butuh dengan uang tersebut atau bantuan tersebut. Kalau orang tuanya udah kaya, berarti apa? Tidak wajib. Orang tuanya kecukupan, tidak wajib anaknya menafkahi orang tua. Itu satu. Kedua, kalau satu terpenuhi ini, yaitu orang tua butuh. Kedua, kebutuhan anak istri telah terpenuhi, baru wajib kepada orang tua. Begitu. Jadi dia lebih diunggulkan apa? Untuk nafkah anak istri. Tapi untuk birrul walidain, bir kepada walidain lebih diunggulkan dibandingkan kepada istri. Begitu. Ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini bertanya pakai bahasa Arab dan dengan bahasa yang Masya Allah. Idza fasakha atau fasakhta atau fasakhat. Idza fasakhatil mar'atu ar-rajula gitu. Hal fiha talqatul ula aw mubashara talqah bainah. Oke. Fasakh. Fasakh ini artinya adalah faskhul 'aqd. Infisakh al-'aqd yaitu pembubaran akad. Dia berbeda dengan talak pada aslinya. Pada awalnya berbeda dengan talak. Fasakh ini bukan talak, dan talak tidak mesti fasakh. Ya, fasakh itu adalah pembubaran akad. Fasakh terbagi menjadi dua. Fasakh yang masih memungkinkan kemudian untuk nikah lagi, dan fasakh yang tidak memungkinkan untuk nikah lagi. Fasakh yang memungkinkan untuk nikah lagi apa? Yaitu dalam beberapa contohnya diantaranya, yaitu talak bain bainunah sughra. Talak bain bainunah sughra. Jadi talak bain ada dua, talak bain bainunah kubra seperti talak 3, dan talak bain bainunah sughra. Karena tiba-tiba hilang maklumat tentang talak bain bainunah sughra. Hilang, tiba-tiba hilang. Jadi setelah talak bain bainunah sughra ini, Anda lupa kasusnya. Itu bisa kemudian nikah lagi dengan akad baru. Nikah lagi dengan akad baru. Nah, khulu itu artinya gugat cerai. Khulu artinya gugat cerai. Gugat cerai yaitu perempuan istri menggugat cerai suaminya dengan adanya iwad, dengan adanya hadiah dari istri yang diterima oleh suami. Maka setelah terjadi khulu gugat cerai, maka itu masuknya ke dalam hukum faskhul 'aqd. Kalaupun masuk dalam talak, itu namanya talak bainunah sughra namanya. Apakah setelah khulu gugat cerai sah, itu masih bisa mereka nikah lagi? Masih bisa mereka nikah lagi, tapi dengan akad baru. Paham di sini? Ini memang faskhul 'aqd, masih bisa nikah lagi. Contoh lain, fasakh yang masih mungkin untuk menikah lagi. Dia bukan talak. Contohnya, ketika suami melanggar syarat yang dia aminkan di awal akad nikah dulu, melanggar, maka diperbolehkan terjadi faskhul 'aqd. Contohnya begini. Faskhul 'aqd itu perpisahan akad, penceraian, perbubaran akad, tapi bukan cerai, jadi nggak ada hukum talak, nggak pakai hukum talak, fasakh. Contohnya begini. Antum melamar seorang akhwat. Akhwat tersebut mensyaratkan, "Mas, kalau mau mas saya, ketahuilah saya mensyaratkan tidak mau dipoligami kelak." Ada nggak yang kayak gitu, Ikhwan? Semangat, langsung semangat.
Mungkin karena terjadi pada kehidupannya kali ya. Ya nggak banyak sih insya Allah. Apa hukumnya mensyaratkan itu? Ulama Syafi'iyah mengatakan itu persyaratan batil, nggak boleh bersyarat seperti itu. Ulama Hanbali mengatakan boleh. Sebagaimana dalam kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, boleh mensyaratkan seperti itu. Karena itu haknya perempuan untuk tidak mau dimandu. Baik. Si suami ini ketika melamar dia, iya, saya terima syarat itu. Kita nikah. Sekian tahun pernikahan, suami ini ternyata naksir dengan akhwat lain, atau dia pengen membantu umat lain tapi nggak mau membantu duit doang, mau sekaligus ada dong feedbacknya gitu, yaitu akad nikah. Ya. Dia mengutarakan ke istrinya kemudian, beb, ya, beb gitu kan, baby, ya baby, I want to tell you something. What do you want to tell me? Tell me. Apa pokoknya ini? I want to. Ayo terusin ngomong apa? I want to. Iya, want to apa? I want to what? Gitu. Apa? Iya, I want to. Setelah itu kemudian UFO berterbangan, ya, terjadi flying plates dan flying glasses, ya, glasses kacamata. Kemudian marah, kan sudah waktu itu sudah apa? Janji dengan persyaratan tidak akan memadukan saya, ya. Kata suaminya, I want how again. Apa artinya? I want how again. Saya mau gimana lagi? Ya. Udah nasib, kholas nasib. Ya. Sekarang boleh nggak terjadi fashu an-nikah? Boleh, kata perempuan. Karena suami ini melanggar persyaratan. Kecuali kalau istri memaafkan. Ya udah, daripada kita berpisah, udah saya ngalah, ya gitu. Itu impiannya begitu. Tapi kayaknya nggak begitu yang terjadi. Pilih aku atau dia, kata istri. Kata suaminya pakar usul fikih. Dalam kaidah usulnya, al-jam'u muqaddamun 'ala tarjih. Menjamak, menggabungkan lebih baik daripada menebang salah satu. Maka kamu dan dia kita bersama. Nggak bisa pilih aku atau dia, aku yang pergi atau dia yang datang, atau agar tetap dia yang tidak ada. Mau yang mana? Maka terjadi fasakh, ya, fasakh nikah ini bukan talak, udah bubar rumah tangganya kelas. Akhirnya dia menikah dengan akhwat tersebut, umat tersebut, nikah. Nah, istri yang pertama itu yang sudah bukan suami lagi, bukan istri lagi, langsung berpikir setelah berbulan-bulan mempertimbangkan, ya Allah, kenapa saya harus pisah sama dia? Ya, akhirnya merasakan bahwa kesendirian itu tidak enak. Akhirnya mulai apa? Ini terjadi loh, benar ini terjadi. Akhirnya mulai istri tersebut mengunjungi suami, gitu. Mantan suami mengunjungi. Ketika ditanya, suami bilang, kenapa bu, kau masih di sini aja, mau silaturahim, gitu. Tapi suaminya qadarullah udah nggak mau lagi, kesian. Itu yang terjadi itu, ya, Pak. Maka kalau mereka memang mau nikah lagi bisa nggak? Bisa, tapi dengan akad baru. Apakah sudah cerai? Enggak, 0 cerainya. Bedakan fasakh dengan talak. Begitu ya. Bedakan fasakh dengan talak. Nah, ada pula fasakh nikah yang tidak memungkinkan untuk nikah lagi. Ada.
Contoh, ini udah nikah nih, udah biasa normal rumah tangga. Akhirnya terketahui secara dokumen, ada dokumen mengatakan bahwasanya fulana suami istri ini tadinya adalah saudara sepersusuan. Maka harus difasakh, bukan ditalak, difasakh, pisah, difasakh, dibubarkan akadnya, tidak menjadi suami istri lagi, dan kemudian tidak memungkinkan untuk apa? Nikah. Nggak mungkin karena mahram. Paham di sini ya? Contoh lain fasakh yaitu murtad. Salah satunya murtad. Maka harus dipisah. Termasuk bentuk murtad yaitu fasakh, yaitu suaminya nggak mau sholat lagi. Pisah. Pisah di sini bukan cerai. Fasakh. Yang memfasakh siapa? Waliul amri. Ya. Waliul amri, kalau emang waliul amri nggak ada yang mengurus, ya itu berarti ustadz yang dianggap, ya, ustadz yang dianggap di daerah tersebut. Ya. Begitu ya. Jadi fasakh itu ada yang berupa fasakh yang bisa rujuk, bukan rujuk, bisa nikah lagi, dan ada fasakh yang tidak mungkin untuk nikah lagi. Bismillah. Lebih utama mencari nafkah atau hadir di kajian jika di saat keluarga sangat membutuhkan nafkah. Mencari nafkah lebih utama. Iya. Kalau memang butuh betul-betul dan nggak ada lagi, itu lebih diunggulkan. Kenapa? Karena menuntut ilmu di zaman sekarang itu luas caranya. Mencari nafkah ini lebih butuh dengan fokus, lebih butuh fokus, ya khusus. Ya. Dan juga mencari nafkah ini adalah menunaikan hak dirinya dan keluarganya. Sementara ilmu pada asalnya adalah mengangkat kebodohan dirinya terlebih dahulu. Maka diunggulkan dengan yang maslahat yang lebih besar. Ya begitu ya, yaitu mencari nafkah. Kalau memang dia tidak ada duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di kalangan kaum muslimin yang masih awam, ya kita semua, seringkali mengucapkan kata tolak kepada istrinya. Apakah hukum talaknya sah? Apabila seorang tersebut tidak paham atau masih awam dan belum sah. Sah. Tapi dia masih awam. Tingkat keawamnya seberapa? Dia tahu artinya talak, dia tahu artinya cerai. Emang dia ngomong lagi kesurupan? Enggak, dia ngomong normal. Saya talak kamu. Lah tahu talak di mana kalimatnya? Pasti tahu talak itu cerai. Sah nggak cerainya? Sah. Tapi dia awam, jahil. Orang yang bahkan alim sekalipun, dia banyak mengucapkan kalimat talak, itu jahilnya, bodoh. Kenapa? Karena laki-laki yang mudah menceraikan adalah laki-laki yang bodoh. Nah di sini karena dia awam dalam artian nggak punya ilmu, tetap sah, ya. Orang bercanda aja talak itu sah. Ngomong sama istrinya, sayang, kamu cantik banget sih. Udahlah, saya nggak mau sama kamu, saya talak kamu. Bercanda. Terjadi nggak itu talak? Terjadi talak sah itu. Tapi kan saya ngomong nggak sengaja. Kalau alasannya kayak gitu semua, ntar semua bakal beralasan gitu. Oh saya waktu itu nggak sengaja, saya waktu itu awam, saya waktu itu nggak. Ya kata Nabi SAW, di antara hal yang sungguh-sungguh maupun main-mainnya sah, yaitu akad nikah dan juga apa? Talak di antaranya. Hati-hati. Ya begitu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kajian kita cukup sampai sini. Jazakumullahu khairan jazaa atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir kita. Barakallahu fiikum, dan terima kasih atas kehadiran antum semua, atensi antum semua, dan semoga apa yang kita ucapkan di sini menjadi pemberat mizan hasanat kita di hari akhir dan juga menjadi hal yang baik untuk dunia dan akhirat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.